guru lagi bertemu dengan teman-teman semuanya. Sudah sarapan apa belum teman-teman? Sudah sarapan semua? Minum susu nggak tadi? Kamu minum anget? Air putih anget. Oke, sip, susu jempolan, sip, hebat. Kamu susu apa, Fit? Oh, susu Milo, sip, rapi. Nanti kita belajarnya juga harus semangat karena sudah sarapan dan minum susu. Oke, ketemu lagi sama Bu Guru hari yang pertama. Hari apa sih hari pertama? Hari Senin ya, hari Senin nih. S-E-N Senin. Siapa yang tahu tanggal berapa ini? 9. Bulan apa ya? Januari. Tahunnya 2023. Oke, Peter, tepuk hari ini. Harinya hari Senin. Tanggalnya 9. Bulannya Januari. Tahunnya 2023. Yes. Oke, hari ini hari Senin. Coba siapa sih yang hari ini belum berangkat? Coba lihat, tengok kanan dan kirinya. Ada Noval, berangkat tidak? Oh, Noval masih sakit. Kemudian siapa lagi? Runako, mana ya? Runako belum masuk. Nah, sip teman-teman, kita doakan untuk teman-teman yang hari ini nggak berangkat karena sakit Masjid. Kita doakan semoga teman-temannya cepat sembuh, cepat bertemu dengan kita lagi, belajar bareng lagi. Amin.
Sakit kena apa, Vera? Oke, si pendek-pendek dikit. Oke, Vera. Pintar. Masa tinggi? Coba lah Jason, kayak apa kukunya panjang sekali Jason. Masa tinggi enggak? Kenapa kukunya masih panjang nih? Yang kukunya masih panjang nih. Kayak Priska, Shiva, terus ada Jason sama Aulia. Hari Minggu kemana ya? Kok kukunya nggak dipotong? Aku lupa. Ya Allah. Aulia, kamu kemana? Kenapa nggak dipotong kukunya hari Minggu? Oh, lupa juga. Kamu? Lupa juga Priska. Nah, nanti yang kukunya panjang-panjang sepulang sekolah harus dipotong karena sangat mengganggu. Nanti kukunya hitam-hitam dan nanti juga makan buka nanti malah kotor. Ya teman-teman. Oke semuanya, tepuk semangat. Oke, hari ini hari Senin. Kita mau belajar dengan tema apa ya? Iya, teman-teman lihat gak nih? Bu Guru bawa apa ini nih? Rumah. Iya, bawa maket dengan bentuknya rumah. Siapa yang? Bagus banget. Aku yang warna kuning. Kenapa? Nah nih, siapa yang sudah apa ya namanya sudah tahu apa itu fungsi rumah? Melindungi, iya melindungi. Teman-teman kan tinggalnya di mana sih? Di rumah. Ini nanti kita mau belajar tentang rumah. Ada kegunaannya rumah. Apa sih gunanya rumah sih? Gunanya rumah untuk apa tadi ya Mas Jason ya? Melindungi ya. Kemudian ada bagian-bagiannya rumah. Bagian-bagiannya rumah apa saja sih? Pintu. Ada pintu ya. Iya sih pintar. Nanti kita mau belajar tentang rumah. Nah, silahkan dilihat nih. Silahkan hadap ke depan. Kita mau belajar tema lingkunganku dengan subtema rumahku. Semuanya punya rumah. Semuanya tinggal di rumah. Ya, si pintar. Di rumah itu ada siapa saja yang menempati rumah? Coba. Ada ibu, ada ayah, terus kakak, ya yang punya kakak, terus adik, iya, ada mbah enggak? Ada yang mbahnya masih, oke, itu semuanya keluar. Nah, kita belajar tentang tema rumah. Tapi sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi dulu. Siapa yang mau ikut ke gerak dan lagu? Aku. Oh saya, ya aku. Nah silahkan berdiri teman-teman. Kita mau gerak dan lagu. Tapi jangan menghalangi ya. Boleh mundur lagi Mbak Zahra. Boleh mundur lagi Mbak. Oke. Ini rumahku, indah sekali. Tempat bermain bersama teman, sangatlah nyaman. Ini rumahku,
Ya, kita mulai nih. Mulai dari yang pertama, fungsi dan kegunaan rumah. Rumah tadi fungsinya apa ya, Zat? Rumah itu untuk melindungi dari teriknya sinar matahari, dari panasnya matahari, dan dari melindungi dari hujan. Ya. Kemudian rumah juga berfungsi untuk tempat berkumpulnya keluarga. Tadi ada ibu, ada ayah, kakak, adik, ada nenek, ya. Itu tempat untuk berkumpulnya keluarga. Kemudian ada fungsinya yaitu tempat untuk beristirahat. Ya, teman-teman, kalau istirahat itu di rumah sendiri apa di rumahnya orang lain? Di rumah sendiri, tuh, sip, hebat. Kemudian tempat untuk berpulang dari sekolah, pulang sekolah langsung menuju ke rumah, tidak boleh mampir. Nah, kemudian berpulang, ayah juga pulang dari kerja. Ayah pulang dari kerja langsung menuju ke rumah. Ya, itu fungsinya rumah atau gunanya rumah. Ya, teman-teman. Oke, kemudian bagian rumah. Apa saja tadi? Apa ini? Dibaca atap. Atap itu gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk apa sih? Menghalau dari sinar panas matahari dan dari air hujan. Dihalangi oleh atap. Kemudian ada lagi. Nah, ini namanya apa, teman-teman? Dinding. Dinding itu gunanya untuk melindungi rumah, untuk menopang rumah, juga bisa menopang rumah supaya berdiri tegak, ya, dan supaya tidak ada angin masuk. Nah, angin yang besar seperti angin topan seperti itu, ya, itu gunanya dinding. Kemudian ini ada apa, teman-teman? Jendela. Siapa yang tahu gunanya jendela? Buat apa, Mbak Hilda? Buat apa, Nak? Untuk supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah, supaya pencahayaan di ruangan, pencahayaan di rumahnya itu bisa terang pada siang hari. Dan untuk apa ya namanya ya, keluar masuknya angin atau udara, supaya udara di dalam rumah itu tidak pengap, ya. Itu gunanya jendela. Kenapa, Jason? Pengap itu bau, pengap itu sesak, nggak ada udaranya, ya, nanti bisa sesak nafasnya, ya. Kemudian ada apa ini? Apa, teman-teman? Pintu. Pintu itu untuk keluar masuk orang, lewatnya pintu. Boleh orang keluar masuk lewat jendela? Tidak boleh, Saruh, ya, si pinter. Kemudian apakah ini? Lantai itu, ya, bagian paling bawah dari rumah, namanya lantai. Oke, lanjutkan. Nah, kita berlanjut dari bagian-bagian rumah menuju macam-macam ruangan. Coba apa saja ruangan yang ada di dalam rumah teman-teman?
Di ruang tamu itu terdapat tempat duduk yang panjang, yang besar dan banyak untuk menjamu tamu, tempat duduk tamu. Kemudian ada meja juga ya. Kemudian lagi yang kedua ada ruangan apa ya? Ada ruang keluarga. Ruang keluarga itu biasanya ada TV-nya, ada televisinya untuk berkumpul dengan keluarga, menonton TV, bercerita ya. Kemudian lagi ada ruang dapur. Siapa yang tahu gunanya ruang dapur? Masak. Untuk memasak mama. Biasanya ada apa di dalam ruang dapur? Kompor. Ada kompor, ada peralatan masak, ada selemek, iya, ada kulkas juga, semua ada di dapur. Kemudian ada ruang apa lagi ini? Kamar tidur, tempat untuk beristirahat, untuk bobo kita. Ada apa ya? Tempat tidur. Nah, kemudian ada kamar mandi. Kamar mandi ada bak mandinya, ada klosetnya. Terus di kamar mandi biasanya ada apa lagi? Apa? Gayung, iya Hilda. Apa lagi? Sabun untuk mandi. Kemudian setelah mandi apa? Pakai apa? Sampo. Untuk mengeringkan? Handuk, ya, itu ada di kamar mandi semua. Kemudian lagi, nah itu ruang makan. Ruang makan itu ada meja yang besar, kursi yang banyak untuk makan satu keluarga. Teman-teman, yang baik itu kalau makan kita harus dengan duduk yang baik di meja makan. Tidak boleh sambil bermain makan. Siapa yang sambil bermain makannya disuapin? Teman-teman bermain terus mamanya nyuapin seperti itu, baik tidak? Tidak baik. Yang baik adalah makan di tempat makan, di ruang makan, duduk dengan tenang. Jelas teman-teman? Kok ada ruang makan? Iya, biasanya kita lesehan ya sama keluarga ya, membentuk lingkaran lesehan di bawah. Lesehan itu duduk di bawah seperti ini. Ya, yang penting tidak sambil lari-lari. Ya, nah, kemudian ada apa lagi ya? Coba, rumah itu sebelum jadi rumah, bentuk rumah yang seperti ini itu harus dibangun dulu. Ada bahan-bahannya, ada tukangnya juga untuk membuat rumah. Kita mau belajar bahan-bahan untuk membuat rumah. Yang pertama, apakah ini? Pasir. Ya, yang kedua, apa ini? Bata. Pintar. Bata ini buat bikin apa sih? Temboknya atau dindingnya. Ya, kemudian apa lagi? Apa ini? Besi. Pintar. Next, apa lagi ya? Apa ini? Semen. Apa teman-teman? Semen. Kemudian satu lagi apa ya? Selanjutnya ada kayu. Kayu biasanya buat bikin apa sih? Untuk membuat apa sih? Kayu kalau dari bagian rumah apa itu? Pintu. Terus jendela juga pakai kayu. Terus di atas biasanya juga pakai kayu sebelum ada genteng. Nah, kemudian ada bahan apa lagi? Apa ini? Genteng. Apa teman-teman? Genteng itu untuk membuat atap rumah. Nah, itu semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rumah. Kemudian, nah,
harus nyaman. Harus apa? Harus nyaman, harus bersih. Biar kita juga sehat penghuninya. Kemudian digunakan juga nyaman. Apa sih alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah? Teman-teman suka bantu mamanya enggak di rumah? Siapa yang suka membantu mama membersihkan rumah? Tunjuk tangan. Iya, serius. Membersihkan apa biasanya? Aku nyapu, pindah. Kenapa? Nyapu juga Oh, beres-beres rumah sih, hebat. Oh, memberesi kamar tidur sih, Adiba sih, hebat. Kemudian, Fiani, kamu apa ya membantu mama enggak membersihkan rumah? Enggak boleh. Oh, enggak boleh bantuin. Tapi nanti harus bisa membantu mama untuk membersihkan rumah. Nah, yang pertama teman-teman ada alat apa ini namanya? Sapu. Sapu itu gunanya untuk menyapu lantai. Ini yang gunanya untuk menyapu lantai. Nah, kemudian ada namanya sapu lidi. Sapu lidi gunanya untuk menyapu halaman rumah, di luar, di halaman, di teras ya. Kemudian ada apa lagi? Kain pel. Apa teman-teman? Kain pel. Untuk apa sih ini sih? Untuk mengepel. Oke, pinter. Siapa yang sudah pernah mengepel di rumah? Pernah semua. Hebat sekali. Kemudian ada apa teman-teman? Iya, lap, kain lap untuk mengelap meja bisa, mengelap kursi bisa, atau untuk yang kotor yang basah misalkan ya. Kemudian ada apa lagi ya? Siapa yang tahu ini gambar apa? Kemoceng. Apa namanya? Kemoceng, atau bahasa Karanganyar itu sulap. Tahu sulap? Untuk membersihkan debu-debu yang ada di meja, di kursi, di dinding, di jendela. Ini gunanya kemoceng. Nah, ini semua alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah ya. Mas Arvin, sibuk sekali lagi apa nak? Ya, Nek. Nah, teman-teman, itu di rumah jangan cuma main saja ya. Kalau bisa itu membantu menjaga kebersihan rumah. Dengan cara apa? Dengan cara membantu untuk membersihkan rumah tadi, yang hal-hal kecil dulu, nyapu, ngepel, atau mungkin jangan buang sampah sembarangan, atau bisa dengan apa ya, setelah pulang sekolah tasnya ditaruh dengan benar ya. Nah, next yuk. Itu kewajibannya kita di rumah. Tugas dan kewajiban anak di rumah yaitu selain belajar juga membersihkan rumah. Nah, oke. Tugas dan kewajibannya yaitu anak di rumah yaitu apa ini? Membersihkan kamar tidur. Setelah bangun tidur, dibereskan tempat tidurnya, dirapikan dengan baik ya Mas Jizan. Ya, kemudian disapu-sapu kamarnya. Ada lagi yaitu pembiasaan makan di meja. Ya, di meja makan. Jangan makan di ruang tamu. Siapa yang sukanya makannya di ruang tamu, di depan? Siapa? Iya, nanti kalau misalkan ada tamu masuk, nanti malu ya. Kalau makan berarti
sudah besar, sudah tahu harus tanggung jawab. Oke. Kemudian menyapu sisa-sisa makanan setelah kita makan. Barangkali di meja makannya ada nasi yang berjatuhan, ada air yang berceceran, harus dibersihkan, harus dielap. Oke. Nah, sip, hebat semuanya nih. Coba perhatikan, ada lagi. Nah, menaruh pakaian kotor di tempatnya. Siapa yang setelah pulang sekolah pakaian kotornya, seragamnya berhijau, harus ditaruh di tempat pakaian kotor. Nah, kemudian menyimpan sepatu di rak. Teman-teman di rumah ada rak sepatu? Ada. Teman-teman kalau setelah sekolah dilepas sepatunya, kemudian taruhnya di mana, Den? Di teras apa di rak sepatu? Rak sepatu. Di mana, Mas Arvin? Di rak sepatu, Arvin. Nah, kemudian ada lagi tadi merapikan mainannya. Sip. Oke, selanjutnya. Nah, coba ini perhatikan. Ini di gambar ada anak-anak yang sedang mencoret-coret dinding. Mencoret-coret dinding, dindingnya digambari, dicoret-coret, dinding yang bersih, digambari, dicoret-coret. Kemudian di bawahnya ada contoh gambar dinding yang bersih. Ya, manakah perbuatan yang tidak baik? Menurut teman-teman, mana sih perbuatan yang tidak baik, Mas Zizan? Dinding yang kotor atau dinding yang bersih? Dinding yang apa, Hilda? Dinding yang kotor. Nah, disilanglah dinding yang kotor. Itu pertanda perbuatan tidak baik. Jangan dilakukan mencoret-coret dinding. Jaga kebersihan dinding rumah kalian semua ya. Nah, kemudian nih Bu Guru punya lagi nih. Coba nih tebak-tebakan nih. Siapa yang tahu? Ini ada gambar anak perempuan sedang membaca sambil tiduran. Ya, anak perempuan membaca sambil tiduran. Kemudian yang di bawahnya ada anak laki-laki yang membaca sambil duduk di meja dengan posisi badannya tegak, dengan mata yang tidak terlalu dekat dengan buku. Manakah perbuatan yang tidak baik? Yang anak laki-laki yang apa atau anak perempuan? Perempuan. Nah, yang tidak baik yaitu sip, hebat, anak yang membaca sambil tidur. Ya, sambil tiduran disilang, itu pertanda perlakuan tidak baik. Nah, ya, coba perhatikan. Teman-teman suka bermain gak sih di rumahnya teman yang lain? Siapa yang sukanya berkunjung ke rumah teman? Siapa yang sukanya bermain di rumah teman-temannya? Oh, sama siapa? Sendirian apa sama mamanya, Vera? Oh, sendirian. Cizan, kamu suka bermain ke rumah temannya enggak, Cizan? Oh, pernah. Kalau misalkan diajak mamanya main ke rumah temannya mamanya, teman-teman pernah enggak? Pernah. Oh, pernah. Iya nih. Ada sopan santun ketika bertamu. Sopan santun siapa ya? Sopan santun perilaku yang baik ketika bertamu. Baiknya bagaimana sih ketika saya bertamu ke rumahnya orang lain? Seperti itu. Ini no, matanya gak kelihatan. Nah, yang pertama
yaitu mengetuk pintu. Mengetuk Jason, bukan menggedor, tapi diketuk, tuk tuk tuk, seperti itu. Ketuk lagi 3 kali, seperti itu sambil mengucapkan salam. Ketuk lagi 3 kali. Kalau misalkan tidak dibuka-buka lagi, ketuk lagi Assalamualaikum, seperti itu sebanyak 3 kali. Kemudian kalau sudah dibukakan pintunya, teman-teman dipersilahkan masuk ke dalam ruang tamu. Harus duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang. Nggak boleh kerusak-kerusuk, nggak boleh lari-larian di dalam ruang tamunya orang lain ya. Duduk dengan tenang bersama dengan mamahnya atau yang lainnya. Kemudian kalau disuguhkan makanan juga makan dengan tenang, makan dengan baik ya. Jangan yang dimakan semuanya, aku mau makan semuanya, seperti itu ya. Makanya yang baik. Kemudian nih gambar yang lagi berbisik nih, itu apa sih maksudnya sih? Berbisik ketika meminta pulang. Teman-teman kalau mau pulang, kalau sedang bertamu, berkunjung dengan orang tua, kalau mau pulang itu berbisik sama mamahnya. Nah, aku pengen pulang, ayo pulang yuk, seperti itu. Jangan nangis, jangan malah nangis kencang sekali. Aku mau pulang, aku mau pulang. Siapa yang seperti itu ada? Ada kak? Iya, tapi berbisik aja sama mamahnya, dilutik mamahnya, terus berbisik. Ayo pulang yuk ma, waktunya sudah cukup lama bermainnya, seperti itu ya teman-teman. Ya, kemudian ketika pulang Mas Jason, nah berpamitan dulu dengan pemilik rumahnya. Saliman, salaman. Aku pulang dulu ya. Terima kasih. Seperti itu. Jelas teman-teman? Jelas. Ini namanya sopan santun ketika bertamu. Teman-teman sudah mengetahuinya sopan santunnya. Nanti silahkan kalau bertamu ke rumah orang lain itu harus dipraktekkan ya. Jelas teman-teman? Jelas. Kayaknya lemes sekali. Nih Bu Guru punya video nih biar gak lemes nih. Coba yuk. Silakan dilihat. Pentingnya membersihkan lingkungan rumah. Hai semuanya. Kenapa rumah sangat kotor? Aku belum membersihkannya. Kakak, mengapa rumahnya belum dibersihkan? Nanti ibu marah. Aku harus membersihkannya. Kalau saya membersihkannya. Kelihatan gak sih? Tuh, banyak sampah di luar rumah ya. Oh, anak laki-lakinya malah tidur. Sepertinya ia sedang sakit, Bu. Ayah, sepertinya aku tidak enak badan. Itu karena kamu malas membersihkan rumah. Hari ini kita akan bertemu yang membersihkan rumah. Baiklah, Bu. Nah, ayah dan kakak membersihkan halaman, sedangkan ibu dan adik membersihkan rumah. Adik, mari kita membersihkan rumah. Baiklah. Nah, tuh sampahnya dibersihkan. Nah, sekarang kita membersihkan
membersihkan halaman rumah? Ya, baik ya. Iya, kotor sekali. Menyapu halaman, contoh kegiatan membersihkan. Kenapa kita harus membersihkan rumah? Aku mengetahuinya. Coba Adik jelaskan kepada kakak. Manfaat membersihkan lingkungan rumah adalah 1. Rumah menjadi bersih. 2. Tubuh menjadi sehat. 3. Tidak banyak virus penyakit. Dan yang keempat, rumah menjadi rapi. Jangan lupa membersihkan lingkungan rumah. Oke, coba ceritakan kembali apa yang teman-teman lihat tadi, Lem. Yuk. Tadi judulnya yaitu pentingnya membersihkan lingkungan rumah. Ya, membersihkan lingkungan rumah tadi ada siapa saja tadi? Penghuni rumahnya ada siapa saja? Ibu, terus ayah, terus kakaknya laki-laki atau perempuan? Kakaknya laki-laki, terus adiknya perempuan. Ada 4 orang di rumah itu. Di kamarnya kakak tadi kotor sekali, berserakan, ada bajunya yang berceceran di bawah, kemudian di halaman rumahnya kotor apa bersih tadi awalnya? Kotor, banyak daun-daun kering yang berjatuhan, ada botol juga berserakan. Kemudian sang kakak itu sakit karena apa sih ya? Karena tempatnya kotor. Kemudian bergotong royong bekerja sama membersihkan rumah. Nah, dibagi tugasnya kakak dan ayah membersihkan rumah di luar ya, Jiza, mama dan adik membersihkan rumah yang bagian dalam. Apa sih pentingnya membersihkan rumah? Supaya apa tadi ya? Lingkungannya jadi bersih, tubuh kita juga sehat, tempat yang ditinggali juga menjadi nyaman untuk ditinggali. Semuanya tambah semangat. Oke, kita mau belajar 3 kegiatan. Kegiatannya ada 3. 1, 2, 3. Kegiatan yang pertama ada. Kegiatan yang pertama, ayo. Nah, kegiatan yang pertama, coba Mbak Fiani lihat ke sini dong. Ya, kegiatan pertama yaitu melengkapi huruf yang hilang. Melengkapi huruf yang hilang. Bu Guru sudah menyediakan lembar tugas. Ada 2 lembar tugas ya. Ada 4 gambar. Yang pertama gambar atap. Yang kedua gambar apa ini? Apa Amira yang kenceng? Lantai. Ada gambar lantai. Tapi teman-teman bisa dilihat di kotak bawah sini ada huruf yang kosong. Ada huruf yang hilang. Tugasnya apa sih Bu Guru? Tugasnya yaitu melengkapi kotak yang kosong. Melengkapi kotak yang hilang. Kotak yang hilang contoh ini gambar atap. Atap itu hurufnya A, T, A, P. Nah, di sini ada yang hilang. Ada yang hilang nih. Coba siapa yang tahu yang hilang huruf apa? Huruf apa? Pintar sekali huruf A. Nanti teman-teman cari di sini. Di sini Bu Guru sudah menyediakan huruf 1 huruf kecil ya. Nah, huruf A, dicari huruf A. Yang mana huruf A? Mana huruf A? Sebentar Bu Guru cari dulu mana sih ya huruf A. Nah, ini dia ketemu huruf A. Nanti dikasih klem, kemudian tempel di kotak yang kosong. Jelas teman-teman? Jelas. Begitupun dengan gambar lantai.
gambar pintu. Nah, ada huruf yang kosong juga 2. Kemudian di bawahnya pintu ada gambar apa ya? Jadi, apa yang ini nak? Gambar apa nak? Jendela. 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 Nah, coba kalau huruf apa ya? J, pintar, sip, hebat. Terus huruf apa ya? D. Ya, sudah pintar semuanya. Itu kegiatan pertama. Nah, lanjutnya kegiatan kedua. Kegiatan keduanya yaitu menyusun geometri menjadi gambar rumah. Geometri, siapa yang tahu ini bentuk apa? Oval. Bentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. 100 buat Zara, hebat. Bentuk apa teman-teman? Lingkaran. Lingkaran. Siapa yang tahu ini bentuk apa? Kotak. Apa ya? Nama lainnya apa, Jiza? Persegi panjang. Sip, pintar, hebat sekali. Ini namanya persegi panjang. Kemudian ada lagi, ini coba lihat. Kotak. Apa namanya? Nama lainnya? Ya, persegi. Apa? Persegi. Ini persegi panjang, ini persegi. Bedanya apa sih? Kalau ini lebih panjang, yang ungu yang sebelah kirinya Bu Guru, tangan kirinya Bu Guru ini lebih panjang, namanya persegi panjang. Kalau ini sisinya sama, keempat sisinya panjangnya sama semua, namanya persegi. Apa Amira? Ini apa Arvin? Ini nah, persegi panjang. Apa ini Syakila? Persegi. Kalau ini apa Priska? Iya, yang kecil Priska. Nah, kemudian ada lagi bentuk, siapa yang tahu? Segitiga. Apa namanya? Sip, hebat, pinter. Jempolan semuanya. Segitiga. Sisinya ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Namanya berarti segitiga. Apa namanya Mbak? Siapa juga? Vika? Apa ini namanya? Sapika? Segitiga. Kalau ini apa Sapika? Lingkaran, pintar, lagi Len. Aulia, ini namanya apa no? Persegi. Fiani, apa ini? Segitiga. Zalfa, apa ini Zalfa? Panjang. Persegi panjang. Sip semuanya, tepuk jempol. Siapa jempol? Siapa jempol? Jempolan. Bentuk geometrinya disusun menjadi bentuk rumah. Ditempelkan di kertas putih, ditempel-tempelkan menggunakan lem. Nanti Bu Guru juga sudah menyediakan bentuk geometri yang kecil-kecil untuk bentuk apa ya? Pintunya, untuk membentuk jendelanya bisa ya. Ini yang kecil sudah Bu Guru sediakan. Karena kegiatan kedua menyusun geometri menjadi gambar rumah. Kegiatan yang ketiga, teman-teman, silakan dilihat tuh di sebelah kirinya ada miniatur ruangan. Apa namanya? Miniatur ruangan. Yuk silakan hadap ke Bu Guru. Ada 4 ruangan. Ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada kamar mandi, lagi ada ruang makan. Isi sayang. Nah, di sini miniaturnya ada 4. Nanti silahkan dengarkan. Tugasnya apa sih Bu Guru?
membentuk geometri menjadi bentuk rumah. Siapa yang mau di sini? Oke, Rizka, Hilda, Aulia, Safika. Nah, ini. Ayo, apa ini Zahra? Kamu mau menempelkan huruf apa Zahra? Atap. Ya, yang kosong huruf apa Zahra? Terserah mau bentuk persegi, mau bentuk lingkaran, terserah pintunya. Oke, boleh. Terakhir yang ringis, ratai. Apa? Terakhirnya i. Terakhirnya i. Nah, pintar terakhirnya i. Itu beda. Sabar nak. Semuanya sudah kegiatannya. Sudah, kita mau kegiatan keberapa teman-teman? Ketiga sebelumnya mejanya sudah dibereskan? Kegiatan ketiga, kita mau bekerja kelompok. Di sini ada 4 ruangan ya. Jadi ada 3 anak, kemudian yang terakhir ini ada 4 anak. Siapa yang mau di ruang tamu? Saya. Di kamar tidur. Yang ruang tamu Vika, Rizka, Aulia, silakan ke ruang tamu. Dibereskan, ditata. Kemudian siapa yang mau di kamar tidur? Oke, Vera, Amira, Zahra. Duduk di sini boleh, sebelah sini duduk, sebelah sini boleh. Oke, siapa itu? Vera. Ya, saya Vera. Kasurnya taruh di atas tempat tidur ya. Itu banyak masa bolak-balik kayak gitu. Coba yang lain bagaimana itu lacinya, mejanya. Nah, teman-teman, teman-teman sudah melakukan berapa kegiatan hari ini? Sudah melakukan 3 kegiatan. Coba sebutkan kegiatan apa saja. Yang pertama, yang meja pink, tadi kegiatannya apa ya? Menyusun geometri, membentuk gambar rumah. Yang kedua, yang meja merah apa tadi? Apa yo? Melengkapi huruf yang hilang. Kemudian yang ketiga nih, menata ruangan. Si pinter menata ruangan. Bisa semua? Bisa. Mudah apa tidak? Mudah sekali ya. Senang apa enggak hari ini? Senang sekali dapat ilmu yang banyak. Ada ilmu tadi membersihkan rumah. Bagaimana bagian-bagiannya rumah? Coba sebutkan bagian-bagian rumah yuk. Apa saja tadi, mulai dari atas nih. Atap, kemudian dinding, kemudian yang di tengah, pintu yang samping ini, jendela yang di bawah, lantai, yang di bawah apa namanya? Lantai. Fungsinya rumah apa saja tadi? Melindungi dari matahari, dari hujan. Silahkan duduk yang baik. Nah, kemudian sebagai tempat berkumpul teman-teman.